Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas studi kelayakan bisnis kelas 6C beranggotakan Lutfia Fitra Insani NIM 234, Agnesia Ruli NIM 236, Tasya Hadul Fadlati Laili NIM 238 akan menjelaskan tentang bab Business Canva atau BMC. Di slide ini tuh ada tujuan utama bisnis didirikan adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mencari keuntungan atau laba. Tujuan lainnya itu adalah untuk membantu masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan sehari-hari. Sebelum usaha dijalankan, maka kita memerlukan perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut harus kita desain berdasarkan jenis bisnis yang akan kita pilih. Perencanaan bisnis juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur pencapaian target bisnis yang telah ditentukan. Perencanaan bisnis juga dapat berupa rencana bisnis dalam bentuk proposal. Nah, perencanaan bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu proposal bisnis dan BMC atau Business Model Canva. Di materi sebelumnya, kita itu sudah disuruh membuat tentang proposal bisnis atau rambu-rambu dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, di materi ini kita tuh akan menjelaskan tentang apa sih BMC atau Business Model Canva itu. Apa sih Business Model Canva atau BMC itu? Business Model Canva atau BMC itu dapat digunakan saat awal pendirian usaha, atau bisa disebut dengan rencana bisnis, dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk rambu-rambu proses evaluasi dan pengembangan bisnis. Business Model Canva atau BMC merupakan sebuah model bisnis yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi diciptakan dan dikembangkan untuk mengantarkan dan menangkap sebuah nilai. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang General Business Model Canva Templates. Nah, yang pertama yaitu ada konsumen segmen atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus kita miliki dalam memulai bisnis model Canva ini adalah menentukan segmen atau pelanggan mana yang menjadi target bisnis kita. Nah, seperti contoh yaitu bisnis yang kita buat yaitu Rulisha, yaitu bergerak pada bidang souvenir. Kita target bisnisnya itu yang mau mempunyai kayak hajatan seperti nikahan, khitanan, dan lain-lain. Bisa dipesan segala layak mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas sesuai custom. Kedua itu kita harus menentukan value proposition, yaitu proporsi nilai konsumen. Ini tuh adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa aja sih keunggulan produk dan poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat dan dapat ditawarkan perusahaan kepada konsumen segmennya. Nah, di sini tuh kesempatan bagi kita untuk menjabarkan tentang keunggulan yang membedakan jenis produk kita dan bisnis lainnya. Nah, di bisnis kami yaitu di Rulisha Souvenir, kita tuh keunggulan produk kami yaitu dari bahan biasa akan kita sulap menjadi bahan yang sangat luar biasa. Yang ketiga ini ada channels atau saluran. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan produk kita sampai ke telinga konsumen. Nah, di Rulisha ini kita menggunakan sosial media, salembaran, dan juga e-commerce untuk mempromosikan produk kita kepada konsumen. Yang keempat itu ada revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian dari yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Jadi, elemen bisnis model Canva ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja dari kita yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, yang kelima itu ada key resource atau sumber daya, yaitu sekat dalam bisnis model Canva yang berisi daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Nah, semua jenis sumber daya ini mulai dari pengolahan
bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasi menjadi perhatian dalam membuat BMC ini. Nah, di Rulisa ini kita kan sistemnya custom dan tidak setiap hari pemesanan itu jumlah dan bentuknya sama. Jadi untuk pemasok bahan baku kita tidak tertuju sama satu pihak aja, karena takut kalau ada ancaman seperti kebakaran ataupun yang lain, kita tuh masih ada stok yang lain. Nah, yang keenam ini customer relationship atau hubungan konsumen, merupakan elemen BMC di mana perusahaan itu menjalin ikatan baik dengan pelanggan. Nah, di sini tuh perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan itu tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain karena jalinan hubungan yang kurang baik. Nah, bagaimana sih Rulisa ini bisa menjalin ikatan dengan pelanggannya, yaitu dengan cara mengikuti yang konsumen itu mau. Seperti kan kita kan custom kan barangnya. Nah, kita tuh selalu mengikuti dan memberi saran agar konsumen itu selalu puas dengan hasil yang kita buat. Kita juga memberikan gratis ongkir untuk customer dengan wilayah kota yang masih sama. Untuk yang di luar kota, semaksimal mungkin kita membungkus barang yang kita antar itu dengan baik sekali, dengan menambahkan bubble wrap dan kardus yang sangat tebal. Jadi barang itu tetap aman dan konsumen tetap senang. 7. Ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Ya adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produk bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan produksi nilai. Nah, di sini yang ke-8 ada key partnership atau kerjasama. Di elemen ini tuh berfungsi untuk mengorganisir aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut memanfaatkan untuk efisiensi dan aktivitas dari key aktivitas yang kita buat. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik dan menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Nah, yang ke-9 ada cost struktur atau struktur biaya. Elemen terakhir ini tuh juga nggak kalah penting dalam BMC, yaitu mengelola biaya secara efisien dan membuat bisnis yang dijalankan menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko rugi. Hal ini juga dapat menentukan proporsi nilai yang tepat untuk pelanggan. Nah, di cost struktur ini ada beberapa kategori, yaitu yang pertama ada biaya investasi, yaitu biaya modal awal dalam membangun bisnis seperti peralatan-peralatan ataupun surat pengurusan pengizinan. Nah, yang kedua itu ada biaya variabel operasional, yaitu biaya yang sangat berkaitan dengan penentuan harga pokok, produksi, dan sangat berpengaruh dengan jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga itu ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu sebaiknya dimasukkan dalam perhitungan keuangan perusahaan. Biaya tetap tidak mempengaruhi kapasitas produksi. Apabila kapasitas produksi sedikit, maka Anda akan tetap membayar dengan harga yang sama. Elemen pertama yang akan kita bahas yaitu customer segment. Customer segment menentukan segmen target customer dari bisnis yang akan dikembangkan. Nah, customer segment ini penting dilakukan agar produk yang dihasilkan memiliki potensi untuk terjual secara berkelanjutan dan dapat berkembang. Dalam customer segment terdapat segmentasi pasar. Yang pertama yaitu segmentasi demografi. Segmentasi demografi terdiri dari rentang usia anak. Rentang usia ini menentukan usia berapakah yang cocok untuk menjadi target dari bisnis kita. Yang kedua status sosial, itu bisa menentukan harga yang cocok untuk kalangan ke bawah, menengah, dan ke atas. Nah, yang ketiga yaitu jenis kelamin. Terus yang kedua ada segmentasi etnografi. Nah, segmentasi etnografi ini berdasarkan budaya masyarakat. Jadi misalnya kita mendirikan suatu bisnis, tapi bisnis tersebut tidak mencerminkan budaya masyarakat di sekitar, maka bisnis tersebut akan ditolak oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga ada segmentasi geografi. Segmentasi geografi terdiri dari lokasi tempat tinggal konsumen, kondisi alam, dan bencana alam calon konsumen. Elemen yang kedua yaitu value preposition atau preposisi nilai, yaitu memperkirakan kebutuhan customer yang telah diidentifikasi melalui customer segment.
Value proposition ini melihat dari proposisi nilai produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen dan menentukan mana yang terbaik untuk konsumen. Jadi preposisi nilai ini bisa dilakukan dengan riset pasar. Nah, riset pasar ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk menganalisis beberapa aspek. Di sini terdapat 5 aspek, yaitu yang pertama kebutuhan konsumen. Jadi yang pertama kita analisis itu apa sih yang dibutuhkan konsumen. Contohnya sekarang musim hujan, maka yang dibutuhkan adalah payung, jas hujan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada jumlah kompetitor. Jadi kita analisis berapa sih pesaing kalau jual produk ini, sudah banyak atau belum, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada produk unggulan kompetitor. Jadi pesaing kita mesti mempunyai keunggulan produk. Kita harus tahu keunggulannya apa, kelemahannya juga apa. Nanti kita harus membuat produk juga yang punya keunggulan yang berbeda dengan kompetitor kita. Kemudian yang keempat ada jumlah penjualan masa lampau. Jadi kita melihat untuk yang kemarin, periode kemarin itu, untuk produk ini laris atau enggak. Kalau tidak laris, maka produk ini sudah tidak layak untuk kita produksi. Kita harus punya alternatif lain untuk memproduksi yang selain itu. Atau kita harus mempunyai inovasi baru sehingga produk tersebut bisa terbaru, tidak seperti yang produk kemarin yang tidak laris. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu kondisi tren perilaku konsumen. Jadi ini sangat penting karena setiap waktu itu tren akan berubah-ubah. Contohnya sekarang bajunya anak muda itu sukanya modelnya seperti ini, yang warnanya ini, itu harus kita analisis sehingga produk kita bisa mengikuti tren yang sekarang. Kemudian output dari riset pasar ini nanti menjadi laporan riset pasar. Dari laporan tersebut nanti dijadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan perusahaan dalam mendesain produk. Kemudian dalam menentukan preposisi nilai itu, kita dapat mempertimbangkan risiko yang muncul saat kita akan memproduksi produk. Lah, pertimbangan risiko ini dapat dilakukan dengan cara membuat siklus kehidupan produk atau disebut dengan PLC atau Product Life Cycle. Di sini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pengembangan. Berarti pada saat tahap pengembangan itu ya saat kita mulai mendesain, memproduksi sampai menjadi produk jadi. Kemudian ada tahap pengenalan. Setelah produk jadi tersebut, maka kita iklankan, kita promosikan sehingga banyak orang yang tahu tentang produk kita. Kemudian ada tahap pertumbuhan. Nah, setelah diiklankan berarti mulai terjual, itu pertumbuhan, sudah mulai laku. Kemudian ada tahap kematangan. Nah, pada tahap kematangan ini posisi produk kita itu sangat laris, sudah banyak dikenal, banyak yang membeli, sehingga produk kita itu terjual sangat banyak karena penempatannya itu di yang tertinggi, seperti itu. Masih kompetitor lain itu belum ada yang menyaingi kita. Kemudian tahap yang selanjutnya, yang kelima, itu tahap kejenuhan. Nah, tahap kejenuhan ini biasanya banyak kompetitor yang menjual produk yang serupa atau bisa lebih unggul dari produk kita, sehingga para pelanggan atau konsumen kita bisa pindah ke pesaing kita atau ada barang penggantinya, sehingga produk kita tidak begitu terjual seperti yang di tahap kematangan. Kemudian terakhir yaitu tahap penurunan. Setelah ada pesaing, ada produk pengganti, maka produk kita akan tertutupi, terkubur gitu istilahnya. Nah, itu ada juga upaya-upaya supaya kehidupan produk itu lebih panjang, yaitu bisa dengan cara yaitu melakukan promosi yang lebih atau memberi inovasi, memperbarui, mendaur ulang sehingga ada kelebihan yang baru dari produk kita.
Kemudian yang ketiga ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Jadi hubungan dengan pelanggan ini harus kita lakukan karena itu juga bisa merupakan nilai lebih dari kita. Contohnya kita bertanya mengenai kepuasan tentang produk kita, atau contohnya lagi seperti yang dilakukan oleh dosen kita, Bapak Ipul. Jadi beliau memberikan asuransi konsultasi seumur hidup terkait dengan program Excel yang dijualnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.